Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1411. Qintian, apakah kamu sudah memikirkannya? Misi yang Ye Yuan pilih ini tidaklah sederhana. Dikatakan bahwa orang terkuat di Istana Langit Kaki Bukit Langit di dunia kaki langit itu adalah pusat kekuatan dewa asal yang telah mencapai kesempurnaan. Begitu identitas orang luarmu terungkap, kamu akan mengalami pengejaran tanpa akhir. Di dalam ruang rahasia Akademi Wumeng, Qin Tianning dan Qin Tian duduk berhadapan. Qin Tianning memperingatkan Qin Tian dengan tatapan serius. Ketika Qin Tianning mengetahui bahwa apa yang Ye Yuan lakukan adalah misi dunia kaki langit, dia juga terkejut. Sulitnya misi dunia bukit kaki langit, dia sadari. Angka kematian sangat tinggi. Ye Yuan, seorang pendatang baru, sebenarnya menantang dunia yang berbahaya. Itu benar-benar di luar dugaannya. Bersamaan dengan itu, dia juga menjadi agak khawatir dengan keselamatan Qin Tian. Qin Tian adalah orang jenius nomor satu keluarga Qin, satu-satunya calon kepala keluarga berikutnya. Jika suatu kecelakaan menimpanya, keluarga Qin tidak akan sanggup menanggungnya. Namun, Qin Tian memiliki penampilan yang tegas saat dia berkata dengan tenang, Ye Yuan sudah menjadi iblis mentalku. Jika tidak membunuhnya, aku mungkin tidak akan pernah bisa melangkah ke alam dewa ilahi dalam hidup ini. Qin Tianning sangat menyadari teror yang ditimbulkan oleh roh-roh jahat dan berkata sambil mengangguk, sayang sekali alam dewa asal tidak bisa memasuki dunia kaki bukit langit. Jika tidak, identitas mereka akan terungkap dengan sangat cepat dan akan mengalami pengejaran dari istana langit kaki gunung. Memasuki dunia kaki bukit langit, semuanya terserah kamu. Qin Tian mengangguk dan berkata, saya memiliki perhitungan di hati saya. Ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah roh jahat bintang 2 dan penerbangan manuver pedang tahap akhir. Setelah memasuki dunia kaki bukit langit, tidak ada penindasan spasial di dunia bentangan surga dan saya juga bisa terbang. Saat itu, semua hal yang dia andalkan tidak ada sama sekali di hadapanku. Bagaimanapun aku ingin membunuhnya, dan aku akan membunuhnya. Meskipun Qin Tian membenci Ye Yuan tetapi dia bukanlah orang yang gegabah. Jika tidak ada kepastian mutlak, dia tidak akan mengambil risiko ini. Lagi pula, dalam pandangan Qin Tian, nyawanya jauh lebih berharga daripada nyawa Ye Yuan. Dia adalah eksistensi yang akan melangkah ke alam dewa ilahi di masa depan. Sementara Ye Yuan ditakdirkan menjadi segumpal jiwa yang sudah mati di bawah pedangnya. Di perbatasan dunia kaki bukit langit, di atas kehampaan, sebuah gerbang pengunci dunia yang megah perlahan-lahan terwujud. Sesosok kecil keluar dari gerbang penguncian dunia, berhenti di atas lautan luas. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dunia bentangan surga masih memiliki jarum angin stabil, artefak ilahi semacam ini, yang mampu bergerak bebas dalam badai spasial. Saat itu, jika saya memiliki harta ajaib, tentu tidak terluka begitu parah. Orang yang datang melalui gerbang penguncian dunia adalah Ye Yuan. Sebelum dia datang, dia mendapat 2 artefak ilahi yang disebut jarum angin stabil dari seorang guru di aula pemurnian artefak akademi. Dengan menggunakan jarum angin stabil ini untuk bergerak pulang pergi dalam badai spasial, seseorang sebenarnya bisa melindungi diri dari aliran turbulens spasial yang dahsyat itu, membiarkannya tiba di tempat yang berlawanan dengan aman dan sehat. Ini tanpa sadar membuat Ye Yuan teringat adegan melarikan diri dalam badai spasial saat itu. Jika dia memiliki jarum angin stabil ini di tangannya saat itu juga tidak akan terlalu menyedihkan. Metode pemurnian artefak di dunia bentangan surga adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang di dunia kecil. Tapi jarum angin stabil, benda ini, dikontrol secara ketat di tangan ibu kota, dengan tingkat kekuatan ini. Begitu ketahuan di dunia luar, mereka akan langsung dijatuhi hukuman mati. Jarum angin stabil hanya dapat dikonsumsi sekali saja. Kamu hanya akan diberikan 2 saat menjalankan misi agar tidak jatuh ke tangan pihak luar, kata tanpa debu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya saya perlu mendapatkan lebih banyak artefak ilahi itu. Kalau tidak, akan sangat merepotkan jika ingin mencari batu jiwa surgawi panjang umur segudang di masa depan. Sambil berbicara, sederet gelembung udara tiba-tiba muncul di lautan. Beberapa ratus monster berbentuk ikan keluar dari air, menerkam dengan ganas ke arah Ye Yuan. Alis Ye Yuan berkerut. Auranya melonjak keluar. Tubuh monster berbentuk ikan itu langsung meledak menjadi awan kabut darah di bawah gelombang yang menakutkan ini. Hanya binatang iblis tingkat 9 yang berani menyerangku.
Benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Ye Yuan berkata dengan nada menghina. Tapi saat ini, 3 monster berbentuk ikan lainnya keluar dari air. Ketiga aura ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Yang mengejutkan, itu adalah binatang dewa peringkat 1. 3 garis cahaya pedang meledak tanpa tanda apapun, mirip badai, mencabik-cabik ketiga monster itu menjadi beberapa bagian tanpa meleset sedikitpun. Senior, apa yang terjadi? Saya tidak memprovokasi mereka, Ye Yuan berkata tanpa daya. Ye Yuan hanya berdiri di sana dengan tenang dan tidak memprovokasi siapapun. Tapi binatang buas ini melancarkan serangan ke arahnya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Hal ini membuat Ye Yuan sangat bingung. Saat itu, ketika pusat kekuatan ras iblis memasuki dunia hutan abadi, mereka menderita penolakan dari Dao Surgawi hutan abadi. Sekarang, kamu adalah orang luar di dunia bukit kaki langit. Kecerdasan binatang buas itu masih belum terungkap. Tindakan mereka sepenuhnya didasarkan pada naluri dan paling sensitif terhadap kekuatan eksternal, kata tanpa debu. Ye Yuan merasakan kepalanya membengkak dan dia berkata, bukankah itu berarti aku akan mudah terekspos? Tanpa debu mengangguk dan berkata, itu benar. Aura di tubuhmu tidak sesuai dengan Dao Surgawi dunia kaki bukit, pusat kekuatan alam dewa dapat mengidentifikasinya dengan sangat mudah. Selanjutnya, semakin kuat serangan yang kamu tunjukkan, semakin kuat penindasan Dao Surgawi. Jika bukan karena ini, tingkat kematian misi ini tentu saja tidak akan terlalu tinggi. Ye Yuan terdiam. Dia benar-benar tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Tapi sekarang, itu menjadi masalah yang sangat menyusahkan. Batu jiwa surgawi umur panjang segudang, jenis harta karun alam yang berharga ini, mungkin akan dimonopoli oleh Istana Langit Kaki Bukit Langit. Tidak peduli seberapa hati-hatinya dia, mustahil juga menghindari penyelidikan mereka. Para peserta uji coba yang masuk di masa lalu semuanya adalah tokoh dikdaya sekilas surga. Bahkan ada pusat kekuatan di level Qintian. Tapi aura mereka terlalu kentara. Begitu mereka bentrok dengan tokoh dikdaya Istana Langit Kaki Gunung, pada dasarnya mereka tidak bisa kembali lagi. Oleh karena itu, itulah mengapa misi ini ditetapkan sebagai misi dengan tingkat kesulitan bintang 3. Ye Yuan berkata tanpa daya, senior, mungkinkah ini misi mustahil? Tanpa debu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan tentangmu, bahkan hutan abadi Empyrean Surgawi jika memasuki dunia kecil, dia juga akan ditolak oleh Dao Surgawi. Akan lebih mudah setelah kamu bisa mendapatkan buah Dao dari dunia kaki bukit langit ini, atau kamu bisa seperti di dunia belukar abadi, mendapatkan pengakuan Dao Surgawi dari dunia kaki bukit langit ini. Ye Yuan mau tidak mau kehilangan semua harapannya saat mendengarnya. Dengan cara ini, keinginan untuk mendapatkan batu jiwa surgawi panjang umur segudang benar-benar suram. Ye Yuan terdiam, berpikir keras. Tiba-tiba matanya berbinar, memunculkan pencerahan di hatinya. Sosok Ye Yuan bergerak dan langsung menghilang di atas laut. Ketika dia muncul lagi, dia sudah sampai di hutan yang sangat luas. Ye Yuan mencari ruang terbuka, duduk bersila, dan mulai memutar kanon kekacauan bentangan surga, berkomunikasi dengan gunung bentangan surga kecil. Entah sudah berapa lama berlalu, tubuh Ye Yuan tiba-tiba memancarkan aura suci. Prasasti penekan dunia terbang keluar dari tubuh Ye Yuan dan melayang di atas kepalanya. Lingkaran cahaya putih pucat turun dan menyelimuti tubuh Ye Yuan. Melihat pemandangan ini, seluruh tubuh tanpa debu bergidik tanpa sadar, tatapannya menunjukkan keheranan. Anak ini sangat berbakat. Untuk bisa mencapai langkah ini, mungkin hanya ada dia satu-satunya saja sejak dahulu kalakan. Kata tanpa debu yang sangat terkejut. Setelah sekian lama, lingkaran cahaya putih susu menghilang. Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Ini benar-benar berhasil. Ye Yuan saat ini sudah tidak lagi merasakan penolakan dari Dao Surgawi dunia kaki bukit. Kamu, bagaimana menurutmu? Untuk benar-benar berpikir untuk menggunakan gunung bentangan surga kecil untuk meniru aura Dao Surgawi dunia kaki bukit. Seru tanpa debu. Dunia kecil diciptakan oleh seniman bela diri. Dao Surgawi mereka secara alami juga lahir dari Dao Surgawi dunia bentangan langit. Karena itu masalahnya, tubuh orang tua yang meniru aura tubuh anak seharusnya tidak sulit. Oleh karena itu, saya mencoba berkomunikasi dengan gunung bentangan surga kecil. Aku tidak menyangka kalau ini benar-benar berhasil, kata Ye Yuan dengan ekspresi bersemangat. Tanpa debu tidak bisa berkata-kata. Anak laki-laki ini seringkali mempunyai ide-ide aneh. Bahkan dia takjub tanpa henti. Kali ini,
Jelas berhasil lagi hingga mengejutkannya. Dengan gunung bentangan surga kecil yang melindunginya, betapapun luasnya dunia kaki bukit langit ini, ia bebas berkeliaran. Sekalipun pusat kekuatan alam dewa asal berdiri di depannya, mereka juga tidak bisa mengenalinya. Pikiran Ye Yuan bergejolak, aura pusat kekuatan alam dewa di tubuhnya berangsur-angsur memudar. Tak lama kemudian, aura ilmu bela diri di tubuh Ye Yuan benar-benar hilang dan tampak seperti orang biasa. Ye Yuan yakin bahwa kecuali dia bertemu dengan pusat kekuatan alam dewa asal, jika tidak, tidak ada yang bisa melihatnya. Ingin berintegrasi ke dunia ini, lebih baik bersikap rendah hati. Sebenarnya informasi dunia Bukit Kaki Langit yang ditangkap oleh Akademi Wu Meng tidak banyak. Pemahaman Ye Yuan juga sangat terbatas. Oleh karena itu, dia harus terlebih dahulu memahami dunia ini sebelum dia bisa mengetahui cara mendapatkan batu jiwa surgawi panjang umur segudang. Menyelesaikan ini, Ye Yuan mengambil satu langkah dan langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Di hutan, Ye Yuan tampak berjalan santai seperti di halaman. Kenyataannya, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Saat melangkah keluar, jaraknya ribuan mil. Sosok Ye Yuan tiba-tiba berhenti. Sesampainya di dunia kaki bukit, kesadaran ilahinya pulih ke kisaran yang sangat menakutkan lagi dan sudah mendeteksi beberapa sosok di depan. Pada saat yang sama, Ye Yuan bahkan mendeteksi bahwa binatang buas alam dewa sedang datang ke arahnya. Binatang buas itu ada di arah itu. Guru Mo Yun, kali ini, saya secara pribadi pasti bisa menangkap binatang buas itu dan menjinakkannya. Jangan campur tangan hari ini. Sebuah suara muda terdengar. Huhuhu, Mo Yun tentu saja percaya pada kekuatan Tuan Muda Bai Chen. Anda bisa bebas untuk bertindak. Jika Anda tidak mencapai titik akhir, aku tidak akan melakukan intervensi, kata Mo Yun sambil tertawa ringan. Dia tahu bahwa Tuan Muda Bai Chen menikmati kesuksesan di usia muda dan sangat bangga. Menderita kerugian besar di bawah tangan binatang buas ini berulang kali, dia sangat berpengalaman. Namun, bakat Tuan Muda Bai Chen memang menakjubkan. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Tuan Muda Bai Chen sudah menjadi lebih kuat di bawah rangsangan binatang buas ini. Meskipun saat ini dia masih belum bisa menandingi monster buas itu, cepat atau lambat, mengalahkannya sendirian sudah merupakan sesuatu yang penting. Guru Mo Yun, kali ini, kamu tidak boleh seperti terakhir kali, menolaknya ketika aku hanya mengalami sedikit luka. Kalau tidak, aku akan benar-benar terjatuh. Bai Chen berkata dengan tidak senang. Hahaha, Tuan Muda yakinlah, kali ini saya pasti tidak akan melakukannya. Kecuali jika menyangkut hidup dan mati, saya sama sekali tidak akan mengambil tindakan. Mo Yun tertawa. Ayo, Tuan Muda, kamu pasti bisa mengalahkan binatang buas itu kali ini. Beberapa seniman bela diri yang menyertainya semuanya menyemangati Bai Chen. Bai Chen tersenyum bangga dan bergegas ke arah binatang buas itu. Petik 2. Ketika Bai Chen bergegas mendekat, binatang buas itu sedang mengaum dengan liar ke arah Ye Yuan, keributannya sangat menakutkan. Semula hutan lebat menghalangi pandangan. Hanya ketika Bai Chen mendekat, dia menemukan ada seorang pria muda berdiri di sana. Dan binatang buas itu saat ini memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, mengambil posisi hendak menerkam Ye Yuan. Jangan bergerak, serahkan makhluk ini padaku. Bai Chen berteriak keras, sosoknya berlari menuju binatang buas seperti kilat. Itu adalah binatang buas tipe singa. Ye Yuan tidak mengenalinya. Meskipun spesies binatang buas ini sangat kuat, ia tidak beradab dan tidak termasuk dalam kategori ras iblis. Bai Chen memiliki momentum yang mengesankan, mengacungkan tombak berat artefak dewa, dan bentrok dengan binatang buas itu. Saat dia memulai, Bai Chen benar-benar menekan binatang buas itu. Dengan ini, dia terus maju tanpa henti, tombak demi tombak, bertarung hingga binatang buas itu terjatuh berulang kali. Ketika Bai Chen melihat ini, dia terlihat lebih bersemangat, semakin berani saat dia bertarung. Saat ini, Mo Yun dan yang lainnya juga melewati hutan lebat dan tiba di sini. Ketika mereka menemukan Ye Yuan, mereka semua terkejut. Sebelumnya, mereka semua merasakan dua aura kuat. Mereka tepatnya berasal dari Bai Chen dan binatang buas itu. Selain keduanya, mereka sama sekali tidak merasakan aura orang lain. Tidak menyangka sebenarnya masih ada orang di sini, orang biasa. Tatapan Mo Yun mengamati Ye Yuan. Tapi tidak peduli bagaimana dia mengukurnya, Ye Yuan adalah orang biasa. Tepat pada saat ini, tombak berat milik Bai Chen menjatuhkan binatang buas itu. Ketika para pengikut melihat adegan ini,
mereka langsung bertepuk tangan. Tuan Muda Bai Chen, bagus sekali. Lanjutkan Tuan Muda, bunuh monster itu. Ketika orang-orang ini melihat bahwa Ye Yuan hanyalah orang biasa, mereka langsung mengabaikannya. Sepertinya orang ini sudah lama ketakutan karena binatang buas itu kan. Hanya alis Mo Yun yang sedikit berkerut, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Serangan Bai Chen berhasil, dia memberikan lebih sedikit kesempatan bagi binatang buas itu untuk mengatur napasnya. Satu tombak mengikuti tombak lainnya, dengan sangat cepat menghajar binatang buas itu hingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk membalas. Bai Chen terengah-engah mencari udara, menghantamkan tombak berat itu ke tanah. Tali kekang emas muncul di tangannya tanpa tahu kapan. Bai Chen menggumamkan kata-kata pelan, lalu melemparkan tali kekangnya, talinya tergelincir ke leher binatang buas itu. Binatang buas itu sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa menyaksikan tindakan Bai Chen tanpa daya, dengan matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Aku serahkan pada kalian. Bai Chen meraung keras ke arah rombongan, tapi dia kemudian menoleh ke Ye Yuan, menepuk bahunya, dan berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu sangat ketakutan kan? Baru saja, jika Tuan Muda ini datang sedikit lambat, kamu akan menjadi santapan di perut makhluk ini." Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, "Terima kasih banyak atas anugerah penyelamatan hidup Tuan Muda Bai Chen. Hanya saja dia memiliki penampilan yang tenang. Bagaimana bisa dia merasa takut dan gemetaran?" Tapi Ye Yuan tidak banyak bicara, hanya mengikuti saja. Bai Chen tidak banyak bicara, melambaikan tangannya, dan berkata, tidak perlu, hanya masalah sederhana yang tidak layak untuk disebutkan. Tapi nyalimu benar-benar berani. Hutan belantara ini penuh dengan bahaya. Bahkan pusat kekuatan alam dewa tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah ke dalam. Kamu sebenarnya berani datang ke sini sendirian. Ye Yuan tersenyum dan tidak membantah lebih jauh. Bai Chen menyingkirkan binatang buas itu dan dalam suasana hati yang baik, berkata kepada Ye Yuan lagi, lupakan ini, suasana hati Tuan Muda hari ini cukup baik, aku akan mengajakmu keluar bersama. Ye Yuan mengatupkan tangannya dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih banyak pada Tuan Muda Bai Chen. Hahaha, kamu nak, sungguh beruntung. Bertemu dengan Tuan Muda Bai Chen yang keluar untuk berlatih hari ini. Kalau tidak, tulangmu tidak akan tersisa. Saat kamu keluar dari hutan belantara, kamu harus berterima kasih kepada Tuan Muda Bai Chen dengan benar. Tuan Muda Bai Chen juga yang baik hati. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan melirikmu. Semua pengikut itu datang ke depan Ye Yuan untuk mengolok-olok, semua merasa bahwa Ye Yuan selamat secara kebetulan. Bai Chen mengendarai singa ilusi buas, tampak menakjubkan dan sangat senang. Ye Yuan sudah mengetahui dari Bai Chen bahwa nama binatang buas berbentuk singa ini bernama singa ilusi buas. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia juga sangat penasaran. Tali kekang itu sepertinya memiliki kekuatan magis yang besar. Menempel pada leher Lion Mirage Beast, makhluk itu akhirnya menyerah. Tuan Muda Bai Chen, saya ingin tahu benda menakjubkan apa tali kekang ini. Ye Yuan bertanya. Bai Chen tersenyum dan berkata, ini adalah lingkaran roh kekaisaran. Wajar juga jika kamu manusia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah artefak dewa roh bermutu tinggi. Selama aku meneteskan darah agar ia diakui sebagai tuan, lalu menaruhnya di leher binatang buas, ia dapat menekan binatang buas alam dewa peringkat 1 dan membiarkannya tunduk padaku. Tentu saja, prasyaratnya adalah saya harus mengalahkannya sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Ye Yuan diam-diam kagum. Dia tidak menyangka bahwa dunia ini ternyata memiliki sarana pemurnian artefak yang begitu mengesankan. Melihat penampilan Ye Yuan yang penasaran, Bai Chen tersenyum dan berkata, ingin mencobanya. Ye Yuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, makhluk ini terlalu kuat, lebih baik aku tidak mengendarainya. Hahaha, kamu, anak ini, terlihat seperti sarjana berwajah pucat. Nyalimu juga terlalu kecil. Singa ilusi buas ini sudah takluk dan tidak akan menyerang orang. Seorang pengikut mengejeknya. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Bukannya dia tidak mau duduk, tapi dia tidak berani duduk. Jika dia duduk di atasnya, bagaimana singa ini masih bisa bergerak? Alasan mengapa Bai Chen bisa dengan mudah menjatuhkan binatang buas ini adalah karena intimidasi dari Ye Yuan. Saat ini, tubuh Ye Yuan meniru aura dao surgawi kaki bukit langit. Binatang buas itu tidak akan menolaknya seperti sebelumnya. Oleh karena itu, mereka juga bisa merasakan teror di tubuh Ye Yuan.
Garis keturunan ras iblis di tubuh Ye Yuan sangatlah mulia. Selain itu, kekuatannya sangat luar biasa, singa yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya pada saat itu tidak membuat Ye Yuan takut tetapi singa itu yang ketakutan pada Ye Yuan. Hanya saja ketika Bai Chen melihatnya, dia berpikir bahwa singa ini ingin menyerang Ye Yuan. Ye Yuan melihat kekuatan Bai Chen. Meskipun dia baru saja memasuki alam dewa mendalam gua dan seni tombaknya juga tidak buruk, tapi menghadapi binatang ini, masih ada sedikit kekurangan. Tapi di sampingnya, Mo Yun terus meningkatkan kewaspadaannya. Sisanya tidak curiga terhadap Ye Yuan. Tapi dia terus merasa kalau Ye Yuan ini bermasalah. Hanya saja disitulah masalahnya. Dia juga tidak bisa menemukan di mana masalahnya. Tiba-tiba, lebih dari selusin sosok berlari keluar dari hutan lebat, mengelilingi Bai Chen dan rekannya. Hahaha, Bai Chen. Saya sudah menunggu kesempatan ini sejak lama. Hari ini adalah saat kematianmu. Seorang tokoh muda membelah semua orang dan mengatakan ini sambil tertawa liar. Ekspresi Bai Chen berubah dan dia berkata dengan suara serius, Bai Chong, apa artinya ini? Bai Chong tersenyum mengerikan dan berkata, apa maksudnya? Kekuatan aku lebih kuat darimu, usia lebih tua darimu. Kenapa kamu yang menjadi tuan muda? Sementara aku, harus menjadi anjing bawahmu. Aku tidak mau. Aku ingin menjadi tuan muda dan memerintah istana suci malam putih di masa depan. Mo Yun mencela dengan marah, Bai Chong, apakah kamu gila? Untuk ini, kamu merekrut orang-orang istana suci hujan musim gugur. Kamu harus tahu bahwa mereka adalah musuh bebuyutan istana suci malam putih kita. Bai Chong mencibir dingin dan berkata, terus kenapa? Selama saya bisa mendapatkan posisi tuan muda, apa bedanya dengan cara seperti apa yang aku gunakan? Di belakang Bai Chong, seorang pria parubaya memandang Mo Yun dan berkata sambil tertawa, Mo Yun, kamu tidak menyangkakan. Hehehe, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Bunuh Bai Chen, lalu bergabunglah dengan istana suci hujan musim gugur kami. Dengan kekuatanmu, kamu akan ditempatkan pada posisi penting. Mo Yun mengabaikannya tapi menatap Ye Yuan dan berkata, kamu adalah mata-mata istana suci hujan musim gugur. Kalau tidak, hutan belantara yang begitu luas, bagaimana kalian bisa menemukan kami? Seluruh tubuh Bai Chen bergetar dan menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Kamu benar-benar membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Bai Chen menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata dengan kebencian yang pahit. Saya sudah mengamatinya sejak lama. Dia sama sekali bukan orang biasa, tapi ahli tersembunyi. Di tubuhnya, mungkin ada artefak dewa penyembunyi aura. Kata Mo Yun sambil mendengus dingin. Ye Yuan tidak menyangka Mo Yun tiba-tiba mengarahkan ujung tombak ke arahnya. Dia berkata dengan tatapan tidak bersalah, saya sebenarnya bukan mata-mata. Kalian semua seharusnya bisa bersaksi untukku kan? Yang ditanyakan Ye Yuan adalah Bai Chong. Dia langsung merasa dianiaya. Saat ini, pihak Bai Chen berada dalam situasi kematian. Mo Yun hanyalah setengah langkah dari alam sekilas surga. Yang lain sebagian besar adalah kekuatan gua mendalam tahap awal. Sebaliknya, kekuatan pria itu kurang lebih sama dengan Mo Yun. Selain dia, lebih dari selusin orang lainnya semuanya adalah pusat kekuatan alam mendalam gua. Cukup banyak di antara mereka yang bahkan berada pada tahap menengah, bahkan tahap akhir. Kekuatan keseluruhan jauh lebih kuat dari sisi ini. Tapi Bai Chong tersenyum dingin dan berkata, Mo Yun, kamu benar. Dia diutus oleh kami untuk menyelidiki keberadaanmu. Ketika Bai Chong melihat pihak Bai Chen mengalami perselisihan internal, dia tentu saja senang melihat mereka bertarung di dalam sarang. Dia tidak keberatan menabur perselisihan. Benar saja, ketika Bai Chen dan Mo Yun mendengar ini, wajah mereka berubah dan menatap ke arah Ye Yuan. Ye Yuan, aku benar-benar salah menilaimu. Jika aku sudah lama tahu akan seperti ini, aku akan membiarkan singa ini memakanmu. Bai Chen berkata dengan marah. Mo Yun berkata dengan suara dingin, Tuan muda, tidak perlu berbicara sampah lagi dengannya. Bunuh dia. Selesai berbicara, Mo Yun mengangkat tangannya dan itu adalah telapak tangan dengan kekuatan tak terbatas. Melihat adegan ini, pria parubaya di seberangnya dan Bai Chong sama-sama menunjukkan senyuman tipis yang gembira. Telapak tangan yang sangat mengejutkan itu menghantam dada Ye Yuan. Namun, Ye Yuan berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun, dengan paksa menerima telapak tangan ini. Bola mata semua orang terbelalak, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Ye Yuan baik-baik saja. Ini,
Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya itu bergumam. Kekuatan Mo Yun, dia sudah tahu. Telapak tangan ini, bahkan dia tidak berani menerimanya dengan paksa. Pemuda ini benar-benar menahan telapak tangan ini dengan kuat. Ye Yuan mengenakan perlengkapan perang artefak ilahi milik Akademi Wumeng. Tingkat serangan ini tentu saja tidak dapat mengancamnya. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya hanya pejalan kaki dan benar-benar tidak memiliki niat untuk terlibat dalam perjuangan Anda untuk posisi Tuan Muda. Baiklah, untuk menyatakan ketidakbersalahanku, aku tidak akan ambil bagian dalam pertarunganmu. Ini cukup kan? Selesai berbicara, Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan benar-benar mundur ke satu sisi. Dengan ini, giliran pihak Bai Chong yang kehilangan ketenangan. Pemuda ini agak terlalu tak terdugakan. Ekspresi pria parubaya di seberangnya berubah menjadi tegas. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia berbisik di telinga Bai Chong, mereka pasti sedang melakukan suatu tindakan, ingin menakut-nakuti kita. Tidak perlu peduli padanya, yang terpenting adalah membunuh Bai Chen. Ekspresi Bai Chong berubah menjadi kaku, menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan suara serius, serang. Siapapun yang membunuh Bai Chen akan mendapat hadiah besar. Orang-orang itu berteriak keras, bergegas menuju Bai Chen dalam kerumunan. Ekspresi Mo Yun berubah dan baru saja hendak mengambil tindakan ketika sosok pria parubaya itu sudah tiba. Lawanmu adalah aku. Bai Chen pasti sudah mati hari ini. Berhentilah melakukan pertarungan terakhir. Pria parubaya itu berkata sambil menyeringai mengerikan. Beberapa pengikut Bai Chen melindungi Bai Chen di tengah dengan ketat dan menghadapi pengepungan lebih dari selusin pusat kekuatan gua mendalam. Segera, kekuatan mereka mulai berkurang. Ketika Mo Yun melihat ini, dia menjadi sangat cemas. Ye Yuan berdiri tegak dan tegak di satu sisi. Tiba-tiba, dia menghela nafas dan berkata, tentu saja, saya masih tidak bisa melihatnya. Beberapa lusin cahaya pedang merobek langit, menyala dengan menakjubkan. Bai Chen hanya merasakan kekaburan di depan matanya, dan tombak panjangnya menembus dada lawannya tanpa hambatan sedikitpun. Bai Chen belum sempat bersukacita ketika dia menemukan darah segar menyembur dari tubuh pihak lain, lalu dia pecah menjadi beberapa bagian. Pihak lain membuka matanya lebar-lebar, tidak mengerti bagaimana dia mati menjelang akhir. Bai Chen juga membuka matanya lebar-lebar, juga tidak memahami bagaimana lawannya mati. Jelas sekali, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan tombaknya. Bukan hanya Bai Chen, beberapa pengikutnya pun tercengang di tempatnya. Pusat kekuatan Istana Suci Hujan Musim Gugur semuanya dipotong dadu, lebih mati daripada mati. Apa? Apa yang terjadi tadi? Semua pengikut Bai Chen menarik napas dingin, menatap ke arah Ye Yuan dengan ngeri. Ekspresi itu, ada kejutan, rasa terima kasih, tetapi terlebih lagi, ada ketakutan. Dalam sekejap mata, memusnahkan lebih dari selusin pusat kekuatan alam mendalam gua. Di antara mereka, bahkan termasuk pusat kekuatan sekilas surga setengah langkah. Kekuatan semacam ini, mereka tidak berani membayangkannya sama sekali. Bahkan jika ada sosok dikdaya sekilas surga yang hadir di sini, dia mungkin juga tidak bisa melakukannya dengan begitu tegas dan rapikan. Itu adalah lebih dari selusin pusat kekuatan alam dewa. Dia benar-benar membunuh mereka seperti memotong melon dan sayuran. Wajah Mo Yun pucat pasi, otot-otot di tubuhnya menggigil tanpa henti karena ketakutan. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Membanting telapak tangan ke arah Ye Yuan. Apakah dia lelah hidup, ingin mencari kematian? Kekuatan pria parubaya di Istana Suci Hujan Musim Gugur sama dengan miliknya, namun pria parubaya itu dimusnahkan oleh Ye Yuan tanpa bereaksi tepat waktu. Dia benar-benar tidak akan bertahan setengah waktu lagi di depannya. Kejutan yang ditimbulkan oleh gerakan pembukaan Ye Yuan ini terlalu kuat. Mo Yun menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan kengerian di hatinya, dan membungkuk pada Ye Yuan dan berkata, Mo Yun telah berbuat salah pada Yang Mulia sebelumnya, sehingga melakukan hal yang bodoh. Terima kasih banyak kepada Yang Mulia karena mengabaikan kecurigaan saya sebelumnya dan menyelamatkan hidup kami. Mo Yun sadar telah salah, Yang Mulia, mohon hukumnya. Hanya saja, Yang Mulia, mohon lepaskan Tuan Muda Bai Chen. Seluruh tubuh Bai Chen gemetar, buru-buru berkata, ya, Yang Mulia, Guru Mo Yun hanya ingin melindungi muridnya. Yang Mulia, tolong beri dia jalan keluar. Bai Chen bersedia membayar berapapun harganya. Mo Yun memperhatikannya tumbuh dewasa, seperti seorang guru dan seperti seorang ayah. Hubungan kedua orang itu sangat baik.
Membiarkan Bai Chen tanpa daya menyaksikan Mo Yun dibunuh, dia tidak bisa melakukannya. Ekspresi Mo Yun berubah dan dia berkata, "Tuan muda, tidak perlu memohon." Mo Yun menyinggung Yang Mulia dan telah melakukan pelanggaran berat. Bagi Yang Mulia untuk bergerak dan menyelamatkan kami sudah merupakan tindakan yang murah hati dan berwawasan luas. Tuan muda, tidak perlu memohon untuk Mo Yun. Ye Yuan memandang guru dan murid ini, dua orang, dan merasa agak lucu, tapi juga agak tersentuh. Bai Chen ini pada dasarnya murni, dia sangat menyukainya. Kalau tidak, dia juga tidak akan bergerak lebih awal. Ye Yuan tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Jika kalian terus berdebat di sini, orang itu akan melarikan diri." Ekspresi Mo Yun berubah. Baru sekarang dia mendeteksi bahwa Bai Chong belum mati dan sudah melarikan diri seperti kepulan asap. Ye Yuan baru saja bergerak, Bai Chong juga ketakutan, langsung membeku di sana. Sekarang, melihat guru dan murid Mo Yun berbincang ringan dengan Ye Yuan, bagaimana mungkin dia masih begitu peduli, dan buru-buru melarikan diri. Mo Yun mendengus dingin, sosoknya terbang seperti kilat. Kekuatannya jauh lebih besar daripada Bai Chong. Tapi Bai Chong memimpin dan sudah terbang jauh. Mo Yun sebenarnya tidak bisa mengejar ketinggalan untuk beberapa waktu. Ekspresi Bai Chen berubah. Jika Bai Chong lari, masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Dalam kegelisahannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon pada Ye Yuan, Yang Mulia. Ye Yuan juga tidak bertele-tele. Melambaikan tangan, pedang ditebas. Pedang ini, semua orang melihatnya dengan jelas. Ekspresi Bai Chen dan para pengikutnya pucat pasi, sangat terkejut dengan pedang ini. Mereka masih meremehkan sebelumnya, merasa bahwa mereka telah menyelamatkan nyawa Ye Yuan. Sebenarnya, dia sangat meremehkan untuk mengambil tindakan. Bai Chen tiba-tiba mengerti mengapa singa ini begitu tenang kali ini, dijatuhkan olehnya dengan 2 atau 3 pukulan. Itu sepenuhnya karena takut pada Ye Yuan. Cahaya pedang yang cepat dan ganas melesat melintasi cakrawala seolah membelah seluruh langit menjadi 2 bagian. Terbungkus dalam momentum yang luar biasa, seberkas cahaya pedang ini tiba terlebih dahulu meskipun diluncurkan kemudian, memotong jalur Bai Chong dalam sekejap. Bai Chong saat ini sedang berlari kencang ketika tiba-tiba, cahaya pedang yang mengguncang bumi memotong tepat di depan, membuatnya ketakutan. Bagaimana dia masih bisa lari? Dengan penundaan ini, sosok Mo Yun seperti kilat, akhirnya menyusul. Bai Chong takut dengan kehadiran pedang yang mengejutkan ini hingga kakinya menjadi lunak. Bagaimana dia bisa tetap menjadi tandingan Mo Yun? Dia segera disegel lautan ilahinya oleh Mo Yun dan dibawa kembali seperti ayam. Ketika Bai Chen melihat ini, dia menghela nafas lega dan berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak, Yang Mulia, karena telah mengambil tindakan. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, masalah ini sudah selesai, aku harus pergi juga. Tidak perlu mengantarku pergi." Ye Yuan melambaikan tangannya dan hendak pergi. Ekspresi Bai Chen berubah dan dia buru-buru berteriak, "Yang Mulia. Heh, apakah masih ada yang lain?" Bai Chen berkata, "Saya ingin tahu, kemana Yang Mulia pergi?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Berkeliaran keliling dunia, tanpa tempat tinggal pasti." Bai Chen sangat senang saat dia mendengarnya. Ternyata Tuan Ye Yuan adalah seorang ahli yang berkelana. Dia tidak menyangka bahwa keberuntungannya begitu baik, hingga benar-benar bertemu dengannya. Kalau tidak, orang yang mati hari ini mungkin adalah dia. Karena Yang Mulia tidak punya tujuan lagi, mengapa tidak pergi ke Istana Suci Malam Putih untuk menjadi tamu? Bagaimana tentang itu? Atas anugerah penyelamatan hidup Yang Mulia, Bai Chen tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali. Tolong izinkan saya untuk menjadi tuan rumah yang baik. Bai Chen menatap Ye Yuan dan berkata dengan mata penuh harap. Ye Yuan tentu saja tidak ingin pergi. Dia hanya memainkan sedikit trik kucing dan tikus, itu saja. Dia telah lama mengetahui bahwa identitas Bai Chen ini mungkin tidak biasa di dunia kaki Bukit Langit. Selain itu, faksi tempat Bai Chen berada disebut Istana Suci Malam Putih, sedangkan penguasa tertinggi dunia kaki Bukit Langit adalah Istana Langit Kaki Bukit Langit. Mungkin ada hubungan antara keduanya. Memasuki Istana Suci Malam Putih, dia mungkin bisa menanyakan informasi tentang batu jiwa surgawi panjang umur segudang. Hanya saja, Ye Yuan juga tahu bahwa peserta uji coba yang memasuki dunia kaki Bukit Langit selama bertahun-tahun juga cukup banyak, semuanya mengincar beberapa item ini. Jika tujuan Ye Yuan terlalu jelas, mungkin akan menimbulkan kecurigaan orang. Oleh karena itu, hal ini masih memerlukan perencanaan bertahap.
Ye Yuan sengaja terdiam sejenak, dan berkata sambil mengangguk, baiklah kalau begitu. Aku sedang tidak sibuk, tidak ada salahnya aku jalan-jalan sebentar. Bai Chen sangat gembira saat dia mendengarnya dan berulang kali berkata, bagus. Terima kasih banyak, Yang Mulia, karena telah memberikan wajahnya. Kali ini, Mo Yun mengawal Bai Chong dan bergegas mendekat, langsung menekan hingga ia berlutut di tanah. Wajah Bai Chen menunduk dan dia berkata dengan marah, Bai Chong, aku selalu memperlakukanmu sebagai kakak kandung dan sangat menghormatimu sejak kecil. Bahkan jika kamu tidak puas denganku, aku juga tidak akan mempermasalahkan apapun. Tapi kamu sebenarnya berkolusi dengan orang-orang Istana Suci Hujan Musim Gugur dan melakukan hal semacam ini hari ini. Benar-benar membuat hatiku ini merinding. Bai Chong memeluk paha Bai Chen dan berkata, adikku yang baik, aku salah. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Aku menjadi kacau sejenak. Aku mohon lepaskan aku. Bai Chen berkata sambil tersenyum dingin, saya tahu kamu semua mengatakan bahwa saya lemah dan tidak kompeten secara pribadi, tidak layak untuk posisi tuan muda ini. Tapi aku tidak bodoh. Penjelasan seperti ini, katakan saja pada ayah kaisar. Tuan muda telah kembali. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Segalanya telah menjadi buruk. Saat sampai di Istana Suci Malam Putih, seorang lelaki tua berpenampilan pelayan datang untuk menyambut mereka. Ekspresi Bai Chen berubah dan dia berkata, Paman Ji, apa yang terjadi? Paman Ji tampak muram saat dia berkata sambil menangis, Tuan, dia hampir mencapai saat terakhirnya. Berita ini tiba-tiba muncul, membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Bai Chen meraih Paman Ji dan bertanya, aku baru pergi selama setengah tahun, apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, Bai Chong di sampingnya mulai tertawa terbahak-bahak, hahaha, orang tua ini akhirnya akan mati. Dia pantas mati, hahaha. Sebuah gebrakan terdengar di kepala Bai Chen. Dia menendang Bai Chong dengan amarah yang tak terkendali, menendangnya ke tanah. Penjahat pengkhianat, kamu, apa yang kamu lakukan pada ayahku? Bai Chong terkena tendangan, mulutnya penuh darah segar. Tapi dia tidak peduli sama sekali dan masih tertawa terbahak-bahak sambil berkata, orang tua bodoh yang menyedihkan. Saya sangat luar biasa. Kenapa dia tidak memilihku? Tidak memilihku, dia pantas mati. Pantas mati, hahaha. Seluruh tubuh Bai Chong menjadi gila. Ketidakpuasan yang telah lama terpendam di dalam hatinya meledak dalam sekejap. Kamu, telapak tangan Bai Chen terangkat ke udara tetapi terus gagal menemukannya untuk mendaratkannya. Dia ingin membunuh kakak laki-laki ini dengan telapak tangan, tapi dia tidak bisa melakukannya. Hahaha, bunuh. Bunuh aku. Biar ku beritahu padamu, pusat kekuatan Istana Suci Hujan Musim Gugur sudah dalam perjalanan. Jika kamu membunuhku, kalian semua harus dikuburkan dalam kematian bersamaku. Sekarang, satu-satunya jalan keluarmu adalah melepaskanku dan membiarkanku menggantikan posisi Raja Istana. Bai Chong berkata dengan arogan. Satu kalimat membuat hati semua orang tenggelam ke dasar lembah. Mo Yun menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata, kamu penjahat pengkhianat, benar-benar tidak memiliki hati nurani. Orang sepertimu menjadi penguasa istana, Istana Suci Malam Putih cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Tuan istana cukup sadar untuk tidak memilihmu menjadi tuan muda. Bai Chen menjadi penguasa istana akan membiarkan Istana Suci Malam Putih berakhir buruk. Karena, dia, pengecut ini, bahkan tidak berani membunuhku. Hahaha, adikku yang baik, bunuh aku. Bunuh, kamu. Suara arogan Bai Chong tiba-tiba berhenti, darah segar berceceran di seluruh wajah Bai Chen. Ekspresi Bai Chen berubah, tatapannya memandang ke arah Ye Yuan dengan heran. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika kamu terus berlama-lama, ayahmu akan mati. Ekspresi Bai Chen berubah dan tidak mau repot-repot menyeka darah segar di wajahnya, berlari menuju istana. Semua jangan linglung lagi, masuk dan lihat apakah kamu bisa membantu atau tidak. Ye Yuan tidak peduli dengan tatapan kaget semua orang. Mengangkat kakinya, dia menuju ke bagian dalam istana juga. Mo Yun tiba-tiba terbangun dan mengikutinya juga. Ketika Ye Yuan melihat pemimpin Istana Malam Putih sudah sekarat, dia tahu bahwa dia sudah sangat keracunan dan hampir mati. Racun memasuki jantungnya, bahkan jika dia bisa memurnikan pil Dewa Bintang 2 saat ini, pil itu juga tidak bisa menyelamatkan penguasa Istana Malam Putih. Benar saja, tak lama kemudian,
Berita kematian Raja Istana datang dari dalam istana. Mo Yun mengatur tempat yang tenang untuk Ye Yuan dan dia menempati tempat tinggalnya dengan damai. Sementara pada saat ini, pertarungan ahli waris sedang berlangsung di Istana Suci Malam Putih. Penguasa Istana Malam Putih tidak hanya memiliki Bai Chong dan Bai Chen, dua putra. Bai Chen masih memiliki beberapa kakak laki-laki. Kini, penguasa istana telah meninggal, berbagai faksi mulai gelisah dan bersemangat untuk mengambil tindakan. Bai Chen adalah putra bungsu Raja Istana. Menunjuknya sebagai tuan muda awalnya membuat banyak orang menolak menerimanya. Hanya saja Bai Chen benar-benar memenuhi harapannya, menerobos ke alam dewa di usia muda. Ditambah lagi, ada Raja Istana tua yang memegang benteng, itu sebabnya tidak ada yang berani bergosip. Sayang sekali Bai Chen belum sepenuhnya dewasa dan penguasa istana lama dikhianati oleh Bai Chong. Hal ini membuat yang lain melihat harapan. Mo Yun, masalah mendesak yang ada adalah melawan musuh dari luar. Bai Chen masih muda dan biasanya tidak bertanggung jawab atas urusan istana juga, sulit meyakinkan masa. Membuatnya memimpin semua orang untuk pergi dan melawan musuh, bukankah itu akan mendatangkan malapetaka bagi kita? Ya, saat ini, dalam situasi seperti ini, kita harus memilih seorang putra dengan prestise tinggi dan mendapat rasa hormat semesta untuk menggantikan posisi Raja Istana. Orang-orang di Istana Suci Hujan Musim Gugur akan segera tiba. Sedikit kekuatan Tuan Muda, mungkinkah membiarkan dia memimpin kita pergi dan bertarung dengan mereka? Sekelompok orang mencoba untuk menyampaikan pendapat. Singkatnya, mereka mempertanyakan bahwa Bai Chen masih muda dan tidak mampu memikul tanggung jawab besar. Dihadapkan pada musuh yang besar, alangkah baiknya menjadi alasan bagi mereka untuk memaksakan turun tahta. Mo Yun mendengus dingin dan berkata, Tuan Istana menunjuk Tuan Muda untuk menggantikannya. Tuan Muda Bai Chen menggantikan posisi Raja Istana adalah benar dan pantas. Zombie Tuan Istana belum menjadi dingin dan kalian semua melakukan hal seperti itu. Tuan Istana akan mati dengan penyesalan abadi. Itu tidak benar, ini masalah kemanfaatan. Saat ini adalah masa yang luar biasa, tentu saja perlu ada tindakan yang luar biasa. Kekuatan dan prestise Bai Chen tidak cukup untuk meyakinkan semua lapisan anggota kerajaan. Bagaimana dia bisa menggantikan posisi Raja Istana? Seorang penatua maju untuk membantah. Ingin berbicara tentang prestise yang tinggi dan rasa hormat seluruhnya, saya merasa itu masih milik wakil penguasa istana, Bai Xiu, Raja sudah tidak ada lagi. Di seluruh Istana Suci Malam Putih, kekuatannya adalah yang terkuat. Aspek Istana Suci, dialah yang paling memahaminya. Karena semua orang saat ini berdebat tanpa henti, dalam pandangan saya, biarkan wakil istana Tuan Bai Xiu untuk sementara bertindak sebagai Raja Istana. Apa pendapat semua orang? Tiba-tiba, kata-kata seorang tetua merusak keseimbangan suasana. Semua orang tidak menyangka bahwa wakil istana Tuan Bai Xiu benar-benar muncul di tengah jalan. Hanya saja mereka menenangkan diri dan memikirkannya. Situasi seperti ini, tidak ada yang lebih cocok daripada wakil istana Tuan Bai Xiu. Bai Xiu saat ini sedang duduk di kursi kehormatan, kedua matanya sedikit menyipit, tampak linglung. Ketika dia tiba-tiba mendengar ini, dia terkejut juga dan buru-buru berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Tradisi Istana Suci Malam Putih selalu menjadi penguasa istana yang diwariskan kepada Tuan Muda. Di manakah logika penguasa istana diteruskan ke wakil Raja Istana? Jika aku benar-benar menjadi penguasa istana, semua orang akan merasa bahwa aku berencana untuk merebut tahta dan akan lebih sulit lagi meyakinkan massa. Jangan bahas masalah ini lagi. Bagaimana dengan ini? Karena semua orang tidak bisa mengambil kesimpulan, mari kita bahas lagi besok. Mengenai aktivitas Istana Suci Hujan Musim Gugur, saya sudah mengatur orang untuk mengawasinya. Masih belum ada pergerakan apapun untuk saat ini. Cukup untuk hari ini. Raja sudah meninggal. Bai Xiu saat ini adalah orang dengan prestise dan rasa hormat tertinggi di seluruh Istana Suci Malam Putih. Kekuatannya juga yang terkuat. Kata-katanya semakin memenangkan kesan baik dari kelompok tetua. Segera, di dalam aula besar itu kosong. Hanya ada guru dan murid Mo Yun, dua orang, yang tersisa di aula. Seluruh tubuh Bai Chen menjadi babak belur. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Pikirannya sama sekali tidak tertuju pada perebutan kursi Raja Istana. Pukulan yang ditimbulkan oleh kematian Raja terhadap dirinya sungguh luar biasa. Dia masih belum sadar saat ini. Melihat penampilan Bai Chen yang sedih dan putus asa, Mo Yun juga merasa cemas.
Tuan muda, jika kamu terus seperti ini, posisi raja akan hilang. Mo Yun berkata dengan cemas. Bai Chen menatap Mo Yun dengan sepasang mata lesu dan berkata, pergi biarlah pergi. Apa yang mereka katakan itu benar. Aku sama sekali tidak cocok menjadi raja istana ini. Mo Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan muda, menurutmu benar, seberapa besar kekhawatiran Raja Tua terhadap Istana Suci Malam Putih? Untuk menjadikanmu Tuan muda, seberapa banyak dia memutar otaknya? Mungkinkah kamu akan menyerahkan upaya hidupnya kepada orang-orang licik itu, lalu ditelan oleh Istana Suci Hujan Musim Gugur? Anda adalah penerus favorit raja yang lama. Mungkinkah kamu benar-benar akan membiarkan dia mati dengan penyesalan abadi? Seluruh tubuh Bai Chen bergetar, matanya akhirnya memiliki sedikit cahaya tambahan. Tapi, dia kembali meredup dengan sangat cepat dan berkata, tapi, dalam keadaan saat ini, kita sudah tidak memiliki harapan lagi. Ketika Mo Yun melihat Bai Chen akhirnya menyatukannya sedikit, secercah harapan akhirnya menyala di hatinya. Dia membangkitkan semangatnya dan berkata, tidak, kami masih memiliki harapan. Mata Bai Chen menunjukkan sedikit kebingungan dan berkata, masih punya harapan. Kamu lihat, saat ini di tempat ini, hanya ada kau dan aku yang tersisa. Mo Yun berkata, temukan Tuan Ye Yuan. Dia harapan terakhir kita. Tuan Ye Yuan, dia, meskipun kekuatannya sangat kuat, namun dia juga tidak mencapai alam sekilas surga kan? Bai Chen berkata dengan ragu. Dalam perebutan posisi penguasa istana ini, tanpa kekuatan alam sekilas surga, mustahil untuk berbicara lebih jauh. Kematian Raja Lama terlalu mendadak dan belum menyerahkan wewenang kepada Bai Chen tepat pada waktunya. Oleh karena itu, tidak ada satupun petarung di tingkat sekilas surga yang saat ini berdiri di sisinya. Satu-satunya yang bisa dia andalkan sekarang adalah Mo Yun. Di hutan belantara, kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan sungguh luar biasa. Namun ranah yang dipamerkannya hanyalah penyelesaian besar gua mendalam. Orang hanya bisa mengatakan bahwa pemahaman hukum pedang Dao-nya sangat tinggi. Tapi menghadapi pusat kekuatan surgawi Dao yang asli, itu masih belum cukup untuk dilihat. Di hadapan para petarung di tingkat sekilas surga, seniman bela diri gua mendalam tidak cukup untuk melihatnya sama sekali. Mo Yun berkata, saya tidak tahu. Tapi aku punya perasaan bahwa Tuan Ye Yuan ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mungkin, dia diutus oleh surga untuk menyelamatkan kita. Tuan muda, saya tahu bahwa kematian Raja Istana yang lama merupakan pukulan besar bagi Anda, tetapi Anda harus menyelesaikannya sekarang juga. Penguasa Istana Lama sudah tidak ada lagi. Bahkan jika fondasinya hilang, kita tidak akan bisa bertatap muka dengannya di masa depan. Ekspresi Bai Chen menjadi tegas, akhirnya dengan paksa membangkitkan semangatnya. Baiklah, aku akan pergi mencari Tuan Ye Yuan. Aku, apa yang harus aku lakukan? Mo Yun berkata tanpa ragu sedikit pun, akui dia sebagai gurumu. Bai Chen tertegun dan berkata, akui dia sebagai guruku. Lalu bagaimana denganmu? Mo Yun tersenyum dan berkata, saya sudah tidak memiliki apapun yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Tapi Tuan Ye Yuan berbeda. Pemahamannya tentang Dao jauh di atas pemahamanku. Jika kamu bisa mengakui dia sebagai gurumu, masa depanmu tidak terbatas. Di tempat Ye Yuan menginap, Bai Chen terlihat terlalu berhati-hati. Tuan Ye Yuan, saya ingin tahu apakah istirahat Anda kemarin masih baik. Bai Chen mengusap keringat di telapak tangannya, tampak agak gugup dan gelisah. Masih baik-baik saja. Aku juga tidak punya waktu untuk berbicara denganmu kemarin. Aku ikut berbela sungkawa, kata Ye Yuan. Mendengar kata-kata tersebut, hati Bai Chen menjadi masam, hampir menitikkan air mata. Namun, setelah memikirkan instruksi guru Mo Yun, dia dengan paksa menekan kesedihan di hatinya dan memaksakan sebuah senyuman sambil berkata, terima kasih banyak, Tuan Ye Yuan. Awalnya dia ingin mengundang Tuan Ye Yuan untuk menjadi tamu, tetapi tidak menyangka bahwa keluarganya tiba-tiba mengalami kejadian yang tiba-tiba. Sungguh, maaf. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, apapun yang kamu inginkan, katakan saja. Saya tidak suka bertele-tele. Kelihayan Bai Chen tidak cukup untuk dilihat di depan Ye Yuan sama sekali. Dia bisa ditebak oleh Ye Yuan dengan sekali pandang. Seluruh tubuh Bai Chen gemetar. Dia menemukan bahwa apa yang guru Mo Yun ajarkan tidak ada gunanya sama sekali. Dengan ini, kesedihan menimpanya, dan Bai Chen berlutut dengan bunyi gedebuk. Tuan Ye Yuan, Bai Chen sudah terpaksa menemui jalan buntu. Yang mulia mohon kasihan dan selamatkan saya.
Buah abadi psikis 9 melodi ini diberikan kepadaku oleh ayah. Awalnya, ini dimaksudkan untuk membantuku menerobos ke alam dewa sekilas surga. Sekarang, saya memberikannya kepada Yang Mulia. Saya mohon Yang Mulia menerima saya sebagai murid dan membantu saya naik ke posisi Raja Istana. Bai Chen berkata dengan penuh emosi. Ye Yuan tetap tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya, serangkaian gelombang besar terjadi. Salah satu misinya, buah abadi psikis 9 melodi, dia tidak menyangka buah itu muncul di hadapannya dengan begitu mudah. Selama dia setuju, dia bisa menuntaskan sebagian misinya. Menurut catatan misi, buah abadi psikis 9 melodi adalah buah spiritual surga dan bumi. Seniman bela diri dari alam mendalam gua yang telah mencapai penyelesaian besar hanya perlu mengkonsumsinya dan mereka akan memiliki peluang 30% untuk langsung menerobos ke alam sekilas surga. Seniman bela diri sekilas surga setengah langkah mengonsumsinya, ada peluang 60% untuk menerobos ke alam sekilas surga. Bagi para pusat kekuatan yang terjebak di ranah ini dan tidak mampu menerobos, tidak diragukan lagi itu adalah ramuan ajaib. Menggunakannya untuk menyempurnakan pil Dewa Bintang 2, efeknya bahkan lebih mengerikan. Hanya saja bagi Ye Yuan, tujuannya bukanlah buah abadi psikis 9 melodi. Tidak peduli seberapa bagusnya, dia juga tidak peduli. Ye Yuan menerima 9 melodi buah abadi psikis dan memainkannya sebentar, lalu berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kamu tidak cocok menjadi penguasa istana. Mengapa ada kebutuhan untuk secara sengaja terlibat dalam situasi yang berantakan? Bai Chen lemah dan ragu-ragu, kepribadiannya terlalu sederhana. Kekuatannya juga tidak kuat. Menjadi penguasa istana, cepat atau lambat dia akan dipermainkan sampai mati oleh orang-orang. Saat ini, Ye Yuan sudah lama memahaminya. Bai Chong orang seperti ini, jika itu adalah Ye Yuan, dia pasti sudah lama membunuhnya dengan telapak tangan, tapi Bai Chen terus menolak untuk memberikan pukulan itu. Lemah dan ragu-ragu, sulit untuk memikul tanggung jawab besar. Bai Chen mengertakkan gigi dan berkata, aku bisa belajar. Guru Mo Yun berkata, meskipun Yang Mulia masih muda, pikiran Anda bahkan lebih dewasa daripada dia. Selain itu, pemahaman jalan bela diri Anda sangat dalam, membuat saya ingin mengakui Anda sebagai guru, apapun yang terjadi. Jika Anda tidak setuju, kami akan mundur dari perebutan posisi penguasa istana dan pergi jauh untuk selanjutnya dan tidak kembali. Ye Yuan mondar-mandir, sepertinya sedang berpikir. Suasana hati Bai Chen saat ini seperti sumur di mana 7 ember diambil dan 8 ember yang dijatuhkan. Tiba-tiba, Ye Yuan menyingkirkan buah abadi psikis 9 melodi dan berkata dengan dingin, aku akan membantumu mengurus ini dulu. Bai Chen tertegun, lalu segera menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar dan bersujud ke arah Ye Yuan. Murid Bai Chen, memberi hormat kepada guru. Ye Yuan mengeluarkan botol kecil dan melemparkannya ke Bai Chen, berkata, barang-barang ini, anggap saja sebagai hadiah pengakuan guru. Bai Chen agak bingung. Dia tidak mengenali pil obat ini. Tuan, kalau begitu, saya ingin tahu apa yang harus dilakukan murid ini selanjutnya. Bai Chen berkonsultasi. Ye Yuan berkata dengan dingin, pergilah menjaga ayahmu dengan baik. Besok, apa yang harus dilakukan tetap harus dilakukan. Bai Chen meninggalkan kediaman Ye Yuan dengan tatapan bingung dan menemui Mo Yun. Perkataan Ye Yuan membuatnya bingung. Bagaimana? Apakah Tuan Ye Yuan setuju? Mo Yun segera mendekati Bai Chen dan bertanya saat melihatnya. Bai Chen mengangguk dengan kaku dan berkata, setuju. Mo Yun tidak bisa menahan kegembiraannya begitu dia mendengar dan berkata, bagus. Memang saya tidak salah melihatnya. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkan kita. Bagaimana? Apa petunjuk yang dia berikan? Bai Chen mengulangi kata-kata Ye Yuan dengan ekspresi bingung dan berkata, Guru Mo Yun, menurutmu apa yang dimaksud oleh Guru Ye Yuan? Mo Yun semakin gembira saat mendengarnya dan berkata, kamu ini terlalu serius. Tuan Ye Yuan tidak mengatakan apa-apa berarti dia sudah memiliki rencana yang matang. Untuk diskusi besok, biarkan saja kita yang muncul. Sisanya serahkan padanya. Bai Chen masih hanya setengah mengerti. Mo Yun menghela nafas dan bertanya, buah psikis 9 lagu itu, dia menerimanya. Bai Chen mengangguk dan berkata, ya, bahkan dia memberi saya botol besar pil obat sebagai tanda pengakuan guru murid. Saat dia mengatakan itu, Bai Chen mengeluarkan pil obat yang diberikan oleh Ye Yuan. Mo Yun menerima pil obat tersebut dan memeriksanya dengan teliti. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Ini,
Bai Chen terlihat bingung saat dia berkata, apa itu Guru Mo Yun? Apakah ada yang salah dengan pil obat ini? Mo Yun menatapnya dengan ekspresi yang rumit dan hanya berkata setelah sekian lama, pil obat ini, jika saya tidak salah melihatnya, itu seharusnya disebut pil intisari ilahi. Hanya saja, mutu pil obat ini sangat tinggi. Itu seharusnya mencapai tingkat dewa. Pil obat tingkat dewa yang legendaris. Bai Chen berkata dengan kaget. Karena keterbatasan dao surgawi, di dalam dunia kecil biasa, sangatlah mustahil untuk memurnikan pil obat tingkat dewa. Namun dunia kaki bukit langit terus-menerus kedatangan para tokoh dikdaya dunia surga untuk berlatih dan mereka tidak sepenuhnya mengetahui tentang pil obat di dunia surga. Kelas menengah tingkat dewa, itu adalah kelas legendaris. Mo Yun menganggukkan kepalanya dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi yang rumit, bertahun-tahun yang lalu, penguasa istana yang lama pernah membunuh seorang peserta sidang yang datang dari dunia luar dan mendapatkan pil obat semacam ini darinya. Seluruh tubuh Bai Chen bergetar. Tatapannya menunjukkan ekspresi keheranan. Mustahil. Bagaimana mungkin Tuan Ye Yuan bisa menjadi peserta uji coba dari luar? Aku sama sekali tidak bisa merasakannya sama sekali. Para pengambil percobaan bukanlah suatu rahasia di kalangan eselon atas dunia kaki bukit langit. Dengan status Bai Chen, dia sudah mendengarnya dengan jelas sebelumnya. Mo Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak akan salah melihat. Pil obat ini sangat mirip dengan pil obat di tubuh peserta uji coba. Hanya saja khasiat obatnya jauh lebih kuat dari itu. Mata Bai Chen menunjukkan tampilan yang sangat rumit. Jelas, hatinya juga sedang berjuang keras. Istana Langit Kaki Bukit Langit pernah mengeluarkan perintah tegas. Setelah menemukan peserta uji coba, bunuh mereka tanpa amnesti. Sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Peserta uji coba ini adalah penyelamat hidup guru dan murid ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pergi ke Istana Langit Kaki Gunung dan melaporkan dia. Mustahil. Sama sekali tidak. Tuan Ye Yuan adalah penyelamat hidupku. Aku tidak bisa membalas kebaikan seperti ini dengan tindakan tidak berterima kasih. Bai Chen langsung menolak gagasan untuk melaporkan Ye Yuan. Namun dia juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan sejenak mengalami dilema. Mo Yun berkata dengan suara serius, para peserta uji coba ini memperlakukan dunia kaki bukit langit kita sebagai tempat berlatih dan mencari keberuntungan, mengambil apapun yang mereka inginkan, dan merupakan musuh dari kita semua seniman bela diri dunia bukit kaki langit. Bagaimana orang seperti ini bisa dibiarkan? Ekspresi Bai Chen berkedip-kedip tanpa henti, terdiam. Akhirnya, dia tetap berkata, saya, Bai Chen, lebih suka dicerca dari generasi ke generasi dan juga tidak bersedia menjadi orang yang membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Tuan Ye Yuan setuju untuk membantuku dalam keadaan seperti ini. Jika aku malah mengkhianatinya, apa bedanya dengan babi atau anjing? Guru Mo Yun, jika Anda tidak setuju dengan keputusan saya juga tidak akan memaksa Anda. Kamu bisa pergi dan melaporkan Tuan Ye Yuan, tapi aku akan hidup dan mati bersamanya. Mo Yun tidak menyangka muridnya akan benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Ekspresi konflik muncul di wajahnya dan dia akhirnya menghela nafas dan berkata, baiklah kalau begitu, siapa yang memintamu dan aku sedekat ayah dan anak. Karena kamu sudah memutuskan, aku akan menempuh jalan ini bersamamu sampai hari akhir. Bai Chen tidak tahu bahwa setiap tindakannya berada di bawah pengawasan Ye Yuan. Dan keputusannya menyelamatkan nyawanya juga. Dengan kehati-hatian Ye Yuan, bagaimana mungkin dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti ini? Dia sengaja melakukan hal itu sebenarnya memberi Bai Chen kesempatan untuk memilih. Jika dia membantu Bai Chen duduk di kursi Raja Istana dan dia membuka mulutnya untuk meminta batu jiwa surgawi umur panjang segudang di masa depan, Bai Chen pasti akan curiga. Karena dia akan mengungkapkan identitasnya cepat atau lambat, sebaiknya beritahu Bai Chen lebih awal. Jika Bai Chen mengkhianatinya, dia akan membunuh Bai Chen tanpa ragu sedikitpun. Tujuan Ye Yuan datang ke dunia kaki bukit langit sangat sederhana, yaitu demi batu jiwa surgawi umur panjang segudang. Itu adalah benda penyelamat hidup Mu Ling Sui. Ye Yuan benar-benar tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Bahkan jika dia tidak mau membunuh Bai Chen. Untungnya, Bai Chen memilih untuk berdiri di sisinya. Di aula besar Istana Suci Malam Putih, Bai Xiu duduk di kursi kehormatan. Alisnya berkerut erat. Saya baru saja menerima beritanya. Sekelompok besar pusat kekuatan Istana Suci Hujan Musim Gugur telah memasuki wilayah Istana Suci Malam Putih.
Mungkin masih ada beberapa hari dan mereka akan sampai di sini. Kemungkinan besar, kita harus mengambil kesimpulan hari ini. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi wajah setiap orang berbeda. Ada yang khawatir, ada yang takut, ada yang marah. Wajah sebenarnya dari sifat manusia mungkin hanya dapat dilihat pada saat ini juga. Yang mulia wakil penguasa istana, saya rasa tidak ada yang perlu didiskusikan. Posisi penguasa istana ini, tidak peduli putra mana yang mendudukinya, itu tidak cocok. Yang terbaik adalah Anda yang mengambil alih posisi penguasa istana, kata seorang penatua. Saat kata-kata ini keluar, seseorang langsung setuju, ya. Menghadapi musuh yang tangguh, meskipun semua tuan muda cukup baik, mereka tidak menikmati prestise yang tinggi dan mendapatkan rasa hormat universal seperti yang mulia wakil penguasa istana. Tidak ada yang perlu didiskusikan, jadi diputuskan seperti ini saja. Wakil tuan istana, kekuatan yang mulia adalah yang paling kuat, prestise yang tertinggi. Hanya dengan Anda maju, hal itu dapat membawa kita melawan musuh yang kuat. Posisi penguasa istana ini, terimalah. Kata orang lain. Ada total 8 orang tua yang hadir. Mereka semua adalah petarung di tingkat sekilas surga. Saat mereka berbicara, sudah ada 3 tetua yang setuju. Sisanya, masing-masing wajah mereka menunjukkan ekspresi perjuangan. Tapi mereka juga condong ke arah Bai Xiu. Apa yang masih kalian tunggu? Mungkinkah menunggu istana suci malam putih kita dimusnahkan, lalu kalian semua akan memilih penguasa istana yang baru? Kata sesepuh yang berbicara lebih dulu tadi. Ekspresi semua orang berubah. Kalimat ini menjadi pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Baiklah, aku setuju. Para tetua semuanya mengungkapkan sikap mereka satu demi satu, semuanya menyetujui Bai Xiu untuk mengambil alih kursi penguasa istana. Bai Xiu sangat gembira di dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia memasang ekspresi yang sulit dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Istana Suci Malam Putih didirikan oleh penguasa istana generasi sebelumnya sendirian, dan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi di tangan penguasa istana lama. Kemampuan apa yang saya miliki, untuk berani menggantikan posisi penguasa istana? Tuanku wakil istana, berhentilah menolaknya. Anda juga bermarga Bai, dan bersaudara dengan penguasa istana lama. Mengapa kamu tidak bisa menjadi penguasa istana? Terus menurun dan istana suci hujan musim gugur akan membantai di depan pintu. Ya, wakil tuan istana, setujui saja. Beberapa tetua juga cemas, semuanya mendesak Bai Xiu untuk menggantikan posisi raja istana. Meskipun Bai Xiu juga bermarga Bai, dia bukanlah kerabat saudara penguasa istana lama. Dalam hal garis keturunan, tentu saja beberapa anak laki-lakilah yang paling berhak. Hanya saja saat ini, sudah tidak ada orang yang peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Bai Xiu menghela nafas panjang dan berkata, karena itu masalahnya, maka Bai Xiu akan melakukan yang terbaik dan mengambil alih posisi penguasa istana. Tapi aku akan menyatakannya dulu, aku hanya sementara bertindak sebagai penguasa istana. Saat mereka besar nanti, kita akan memilih tuan muda dengan prestise terbesar untuk menggantikan posisi penguasa istana lagi. Saat kata-kata ini keluar, wajah para tetua menunjukkan ekspresi lega. Yang mulia penguasa istana, benar-benar memahami prinsip benar dan salah, hingga benar-benar mempertimbangkannya secara menyeluruh. Maka masalah ini diputuskan. Hari ini, kami akan mengumumkan ke seluruh Istana Suci Malam Putih atas nama Asosiasi Tetua, wakil pemimpin istana Bai Xiu akan mengambil alih posisi penguasa istana. Kata yang tertua. Beberapa tetua lainnya juga sedikit mengangguk, jelas sangat puas dengan sikap Bai Xiu. Bai Xiu tersenyum dan berkata, baiklah, hari ini cukup dulu. Menghadapi musuh yang tangguh, saya harus pergi dan mengatur beberapa hal. Masalah pengumuman kepada dunia ini akan menyusahkan para tetua. Saya tidak setuju. Tepat pada saat ini, Ye Yuan yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Para tetua memandang Ye Yuan seperti melihat orang bodoh, tidak mengenali orang ini sama sekali. Seorang pria tanpa sedikit pun gelombang esensi ilahi di tubuhnya benar-benar berani berbicara omong kosong di sini. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani bertindak liar di asosiasi tetua. Bagaimana hal-hal yang diputuskan oleh asosiasi tetua bisa menjadi hal yang tidak dapat Anda setujui? Tetua yang selalu mendukung Bai Xiu segera angkat bicara untuk mencaci maki. Dalam situasi saat ini, Bai Chen sudah lama terpinggirkan. Meskipun dia datang ke asosiasi tetua, tidak ada yang peduli dengan pendapatnya sama sekali. Adapun siapa yang dia bawa, tentu saja lebih sedikit lagi yang memperhatikan.
Terlebih lagi, Ye Yuan terlihat seperti manusia biasa. Terlalu biasa-biasa saja. Ye Yuan bahkan tidak mau repot-repot melihatnya. Dia hanya melihat ke arah Bai Xiu dan berkata sambil tersenyum tipis, "Hei, aktingmu cukup bagus. Tapi, itu berakhir di sini. Saya tidak setuju kamu menjadi penguasa istana." Sekelompok tetua terlihat bingung, saling bertukar pandang. Siapa ini? Apakah dia punya masalah dengan otaknya? Siapa kamu sebenarnya? Kamu mengatakan tidak setuju dan kami akan mengikuti kata-katamu. Apa hubungannya denganmu? Bai Chen, kelola orang-orang di bawahmu dengan benar. Saya tahu kamu memiliki keluhan di hatimu, tetapi kamu harus mendahulukan kepentingan keseluruhan di atas segalanya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengamuk. Iya, dari mana bocah nakal ini muncul? Untuk benar-benar berani bicara omong kosong di sini. Kelompok tetua semuanya mengarahkan ujung tombak ke arah Bai Chen. Lagi pula, mereka sama sekali tidak bisa melihat kedalaman Ye Yuan dan bahkan berpikir bahwa Ye Yuan sengaja dikirim oleh Bai Chen untuk menimbulkan masalah. Bai Chen berkata dengan dingin, lupa memperkenalkan kepada semua orang, ini adalah guruku yang baru diakui. Di masa depan, dia juga akan menjadi tetua Istana Suci Malam Putih. Kata-katanya adalah pendapatku. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Omong kosong. Bai Chen, jika kamu begitu tidak terkendali lagi, maka jangan salahkan kami, sekelompok orang tua ini, karena tidak peduli dengan sentimen penguasa Istana Lama, dan mengusirmu keluar dari Istana Suci Malam Putih. Tetua yang mendukung Bai Xiu mencela Bai Chen. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, "Tetua Bai Rongkan. Apakah otakmu rusak? Kamu dan Bai Xiu, dua orang yang memerankan tarian yang dikoreografikan dengan cermat, dan masih ingin mengusir tuan muda yang ditunjuk oleh penguasa Istana Lama keluar dari Istana Suci Malam Putih." Ekspresi Bai Rong berubah cemberut dan dia berkata, "Anak bodoh, teruslah bicara omong kosong. Apakah kamu yakin orang tua ini tidak akan merobek mulutmu?" Tapi Ye Yuan mengabaikannya dan berkata kepada para tetua lainnya, "Saya hanya akan menanyakan satu kalimat kepada semua orang, apakah Bai Chen yang paling memenuhi syarat untuk menggantikan posisi penguasa istana sebagai penerus yang ditunjuk oleh Raja Istana Lama?" Berbagai tetua saling bertukar pandang. Tiba-tiba, seseorang angkat bicara, "Tentu saja. Menurut peraturan Istana Suci Malam Putih, Tuan Muda adalah penerus pertama." Hanya saja, penatua itu masih ingin terus berbicara, tapi dia langsung disela oleh Ye Yuan. "Bagus, itu dia. Kalian semua tidak membiarkan dia menjadi penguasa istana tidak lebih dari perasaan bahwa dia masih muda dan kekuatannya tidak cukup untuk meyakinkan publik kan?" Para tetua sedikit menganggukkan kepala, tidak keberatan dengan hal ini. Menghadapi musuh yang hebat, membiarkan seorang pemuda yang masih basah kuyup pergi dan memimpin situasi secara keseluruhan, ini tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Sekarang aku akan mendukung Bai Chen naik ke posisi penguasa istana atas nama Tuan Bai Chen. Mereka yang tidak yakin, silahkan datang dan bertempur." Sesederhana dan sekasar ini, apapun skema dan intriknya, semuanya macan kertas di hadapan kekuatan absolut. Hanya saja kata-kata Ye Yuan dalam pandangan orang lain hanyalah sebuah lelucon. Karena Ye Yuan tampak seperti orang biasa. Bahkan telapak tangan Bai Chen pun berkeringat. Bai Xiu adalah pusat kekuatan sekilas surga, jauh lebih kuat dari Master Ye Yuan. Tapi dia dengan paksa menenangkan diri. Dia tidak ingin kehilangan muka untuk gurunya saat ini. Mata Bai Xiu sedikit menyipit. Tekanan dari alam sekilas surga perlahan-lahan hilang dan dia berkata dengan suara serius, "Maksudmu adalah kamu ingin menantangku?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Bukan kamu, tapi kalian semua. Mereka yang tidak yakin, menyerang bersama juga tidak masalah." Kurang ajar. Kesombongan Ye Yuan akhirnya membangkitkan kemarahan para tetua. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jangan bicara omong kosong lagi, ayo serang." Bai Xiu perlahan berjalan ke bawah dan berkata sambil tersenyum dingin, "Jika kamu bisa mengalahkanku, apa salahnya membiarkan Bai Chen mewarisi posisi penguasa istana?" Karena sang penguasa istana lama sudah tidak ada lagi, Bai Xiu adalah orang nomor satu di Istana Suci Malam Putih. Jika bukan karena itu, dia juga tidak akan berani merebut posisi penguasa istana ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kamu terlalu lemah. Jangan salahkan aku karena tidak memberi kalian kesempatan. Serang bersama. Semua tetua, serang bersama-sama. Anak nakal yang sombong dan bodoh. Orang tua ini akan mengukur berapa berat kata-katamu hari ini. Orang tua ini telah hidup sampai usia lanjut,
ini masih pertama kalinya aku melihat orang yang sangat sombong. Baiklah, sesuai keinginanmu. Lupakan saja, sebuah lelucon. Karena kamu sendiri yang mencari kematian, orang tua ini akan mengirimmu ke sana juga. 8 tetua agung keluar dari barisan satu demi satu, berdiri bersama Bai Xiu. 9 pusat kekuatan alam dewa sekilas surga berdiri bersama, betapa mengejutkannya momentum yang mengesankan ini. Jantung Bai Chen hampir melonjak ke tenggorokannya. Dia sama sekali tidak menyangka kalau guru Ye Yuan ternyata sangat sombong dan ingin menantang 9 tokoh dikdaya sekilas surga hanya dengan kekuatannya. Seniman bela diri dari alam dewa dalam gua menantang 9 pusat kekuatan alam dewa sekilas surga, ini gila kan? Kemarin, Ye Yuan membuatnya mengabaikan segalanya. Tapi dia tidak menyangka kalau Ye Yuan menggunakan metode seperti ini untuk membiarkannya naik ke posisi penguasa istana. Meskipun efek dari pendekatan ini langsung terlihat, prasyaratnya adalah Ye Yuan harus mengalahkan mereka. Bai Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak bertukar pandang dengan Mo Yun, dan menemukan bahwa Mo Yun juga memiliki penampilan terkejut yang tidak dapat dijelaskan saat ini. Hanya saja hal-hal sudah berkembang sedemikian rupa, tidak mungkin bagi mereka untuk menghentikannya lagi. Masih ada beberapa putra penguasa istana lama yang hadir, semuanya menggunakan ekspresi sombong untuk melihat Bai Chen. Tidak tahu di mana Bai Chen menemukan harta karun yang begitu hidup, ini adalah permainan hidup dan mati. Ye Yuan sendiri menghadapi 9 pusat kekuatan sekilas surga, tetapi berdiri kokoh seperti batu. Aura ke-9 orang itu sama sekali tidak dapat mempengaruhi Ye Yuan. Nak, kamu sendiri yang mencari kematian, jangan salahkan kami karena kejam. Bai Rong berkata sambil menyeringai mengerikan. Ye Yuan berkata dengan dingin, seranglah, jangan bicara omong kosong lagi. Sangat sombong. Bai Rong sangat marah. Auranya langsung melonjak ke puncak, bergegas menuju Ye Yuan. Yang lain juga tidak menahan diri, semuanya menunjukkan kemampuan ilahi. Kekuatan mengerikan berguncang hingga seluruh aula besar bergetar. Semuanya, terutama Bai Xiu, masing-masing menahan amarahnya. Hanya saja tidak pantas bagi Bai Xiu untuk berkobar. Sekarang Ye Yuan mencari kematian, dia tidak menahan diri lagi. Saat dia bergerak, itu adalah gerakan membunuh yang paling sengit. Di bawah kepungan 9 ahli hebat, Ye Yuan lemah seperti semut yang tidak berarti. Hanya saja, Ye Yuan tidak punya niat untuk bergerak. Dia masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Sepertinya dia sedang menunggu kematian. Guru Ye Yuan. Ekspresi Bai Chen berubah drastis, tiba-tiba berdiri, ingin bergegas, tapi ditahan oleh Mo Yun. Pasti bercanda, jika mendekatinya saat ini, Bai Chen akan hancur berkeping-keping juga. Tanda seru. Apa yang dipikirkan oleh 9 tetua agung di dalam hati mereka saat ini adalah memang sebuah lelucon. Namun pada saat ini, hembusan angin kencang menderu-deru. Di samping Ye Yuan, ada sosok yang muncul tanpa tahu kapan. Saat dia muncul, suhu di seluruh aula besar turun beberapa derajat. Sejak mengolah ratusan rune dao hantu, Gui Yun tampaknya menjadi semakin suram dan dingin. Itu hanya untuk melihatnya bergumam pelan, menggambar tanda aneh di tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, ratusan rune dao hantu, cakar hantu neraka. Tiba-tiba, gelombang aura menakutkan datang dari bawah tanah. Cakar gelap yang sangat besar tampaknya telah memanjang keluar dari dunia bawah. Tubuh 9 tetua agung semuanya berada di udara. Tapi melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Aura kematian langsung menyerang. Setelah cakar besar itu terulur, kukunya tampak tumbuh, mencakar ke arah 9 tetua agung. Beberapa orang memperlihatkan ekspresi sangat terkejut. Bagaimana mungkin mereka masih peduli pada Ye Yuan? Mereka menghantamkan semua serangan mereka ke cakar hantu. Cakar hantu langsung menghajar serangan itu. Pada saat yang hampir bersamaan, 9 tetua agung memuntahkan darah segar dengan liar satu demi satu, dihantam ke tanah oleh kekuatan cakar hantu ini. Sangat kuat, Bai Chen menghirup udara dingin, terpana oleh kekuatan cakar hantu. Satu cakar menjatuhkan 9 pusat kekuatan alam dewa sekilas surga, kekuatan ini terlalu menantang surga. Itu adalah pusat kekuatan sekilas surga dao hantu tahap akhir kan. Mengapa sosok pusat kekuatan mengikuti orang ini? Wakil istana Tuan Bai Xiu dan kekuatan pusat kekuatan dao hantu ini kurang lebih sama, tapi dia sebenarnya dikalahkan dengan sangat buruk. Ketika beberapa tuan muda melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Penampilan Gui Yun benar-benar terlalu mencengangkan,
ia menumbangkan 9 pusat kekuatan sekilas surga dalam satu gerakan. Kuncinya adalah pusat kekuatan Dao Hantu yang kuat ini benar-benar tunduk di bawah kekuasaan Ye Yuan. Masing-masing dari mereka sangat iri. Jika mereka memiliki preman sewaan seperti ini, bukankah menjadi penguasa istana akan mudah? Pada akhirnya, kepalan tangan yang besar adalah prinsip mutlak. Apapun legitimasinya, apapun skema dan intriknya, seseorang hanya bisa tunduk di hadapan kekuatan absolut. Ye Yuan memandang 9 tetua agung dengan sedih dan berkata dengan dingin, "Saya ingin tahu apakah sekarang, Tuan Muda Bai Chen memiliki kualifikasi untuk menggantikan posisi penguasa istana atau tidak?" Wajah ke-9 tetua agung semuanya sangat jelek, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. "Jika kalian semua tidak berbicara, aku akan menerima apa yang kalian sepakati. Bai Chen, duduklah di kursi milikmu sekarang." Ye Yuan berkata dengan dingin. Pada saat ini, seluruh tubuh Bai Chen mulai gemetar karena kegelisahan. Bahkan setelah Ye Yuan berteriak, dia masih berdiri di sana dengan bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Mo Yun juga sangat gembira. Sambil menepuk punggungnya, dia berkata sambil tersenyum, "Ayo, untuk apa kamu masih linglung?" Saat itulah Bai Chen tiba-tiba terbangun sepenuhnya, berjalan selangkah demi selangkah menuju kursi milik penguas istana. "Tunggu sebentar." Bai Xiu berjuang untuk berdiri saat dia berhenti. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kenapa? Kamu masih keberatan?" Bai Xiu berkata dengan suara serius, "Bai Chen, asal-usul orang ini tidak jelas. Tindakanmu yang telah mengakui seorang guru, apakah kamu akan mendorong istana suci malam putih ke dalam jurang kehancuran abadi?" Saat ini, Mo Yun angkat bicara, "Tuan Ye Yuan adalah pusat kekuatan yang berkelana. Adapun hal yang kamu khawatirkan, itu tidak mungkin. Bai Chong si penjahat pengkhianat berkolusi dengan istana suci hujan musim gugur, ingin mengepung Tuan Muda Bai Chen di hutan belantara. Tuan Ye Yuan memusnahkan lebih dari selusin pusat kekuatan alam dewa, termasuk Wu Xin, dengan satu pedang, baru kemudian menyelamatkan kami. Justru karena kekuatan Tuan Ye Yuan yang luar biasa, maka saya membiarkan Tuan Muda Bai Chen meminta dia sebagai guru, membantu Tuan Muda Bai Chen untuk membela musuh asing bersama-sama." Ketika Bai Xiu dan 8 tetua agung mendengar ini, ekspresi mereka berubah sekali lagi. Mereka masih berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan sepenuhnya bergantung pada pusat kekuatan Dao Hantu. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatannya sendiri sebenarnya sangat hebat juga. Yang lebih penting lagi, mereka tidak bisa memahami kedalaman kekuatan Ye Yuan. Kekuatan Wu Xin, secara alami sangat jelas. Itu berimbang dengan Mo Yun. Satu pedang memusnahkan lebih dari selusin pusat kekuatan alam dewa, bahkan mereka tidak dapat melakukannya juga. Dengan ini, tidak ada lagi yang keberatan. Tidak peduli bagaimana istana suci hujan musim gugur menggunakan tipu muslihat untuk melukai diri sendiri demi memenangkan kepercayaan musuh, mustahil juga memberikan nyawa lebih dari selusin pusat kekuatan alam dewa dengan sia-sia. Meskipun pusat kekuatan gua mendalam di istana suci cukup banyak, lebih dari selusin pusat kekuatan gua mendalam sudah merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Tidak peduli betapa bodohnya penguasa istana-istana suci hujan musim gugur, dia juga tidak akan melakukan hal semacam ini. Jika tidak ada yang keberatan, maka saya akan mengundang asosiasi tetua untuk mengumumkannya kepada dunia luar. Tuan Muda Bai Chen akan mengambil alih posisi penguasa istana mulai hari ini dan seterusnya. Wakil istana Tuan Bai Xiu, saya ingin tahu apakah kamu masih keberatan. Ye Yuan menggunakan tatapan acuh tak acuh untuk melihat Bai Xiu. Tidak tahu kenapa, Bai Xiu tanpa sadar bergidik. Aku tidak keberatan. Tuan Muda Bai Chen mengambil alih sebagai penguasa istana adalah hal yang benar dan pantas sejak awal. Bai Chen berkata dengan sedikit keengganan. Bahkan Bai Xiu tidak keberatan, yang lain tentu saja juga tidak keberatan. Sama seperti ini, Bai Chen berhasil menjadi penguasa istana baru Istana Suci Malam Putih. Masalahnya mendesak, asosiasi tetua mengumumkan kepada dunia pada hari itu, menyatakan bahwa Tuan Muda Bai Chen menggantikan posisi penguasa istana. Setelah sampai sejauh ini, perjuangan untuk menjadi penguasa istana akhirnya terselesaikan. Guru, apa langkah saya selanjutnya? Meski menjadi penguasa istana, Bai Chen tidak punya rencana sama sekali. Segera, dia menemui Ye Yuan untuk menanyakan rencana tersebut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu adalah penguasa istana. Apa yang harus dilakukan? Kamu harus memiliki perhitungan di hatimu. Aku bisa membantumu menjadi penguasa istana, tapi aku tidak mungkin membantumu seumur hidup.
Orang-orang tua itu tidak bisa dianggap enteng. Jika kamu tidak tumbuh dewasa secepatnya, kamu akan dimakan oleh mereka sampai tidak ada sisa tulang yang tersisa. Ekspresi Bai Chen berubah, tiba-tiba teringat identitas Ye Yuan. Dia akhirnya akan pergi suatu hari nanti. Tidak mungkin untuk terus membantunya di sisinya. Begitu Ye Yuan pergi, yang akan dia hadapi adalah segerombolan binatang buas. Ekspresi Mo Yun juga berubah sedikit suram dan dia berkata, "Penguasa istana, apa yang dikatakan Tuan Ye Yuan masuk akal. Di masa lalu, Anda memiliki penguasa istana lama yang melindungi Anda, sehingga yang lain tidak berani melakukan apapun terhadap Anda. Tapi sekarang, semuanya hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri." Ekspresi Bai Chen berkedip-kedip tanpa henti dan dia berkata dengan agak gelisah, "Tapi aku. Ye Yuan berkata, "Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Dengan saya di sini, kamu bisa menjadi tidak terkendali. Yang harus kamu lakukan adalah tumbuh dalam waktu sesingkat-singkatnya." Seluruh tubuh Bai Chen bergetar dan menatap Ye Yuan dengan tatapan aneh. Melihat tatapan tenang Ye Yuan, tanpa mengetahui alasannya, pikiran bingung Bai Chen sebelumnya menjadi sangat tenang tiba-tiba. "Guru Mo Yun, panggil semua pusat kekuatan alam dewa di Istana Suci Malam Putih. Besok pagi, berangkat ke perbatasan, kita akan mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan. Aku akan memberitahu orang-orang Istana Suci Hujan Musim Gugur bahwa Istana Suci Malam Putih kita tidak mudah untuk ditindas." Bai Chen berkata dengan suara serius. Pada saat ini, tubuh Bai Chen entah kenapa memiliki jejak dominasi tambahan. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Nampaknya rentetan kemunduran akhirnya membuat bunga rumah kaca ini tumbuh besar. Saat ini, Ye Yuan mengeluarkan botol obat kecil dan berkata, "Ambil ini. Efeknya tidak kalah dengan 9 melodi buah abadi psikis. Di asosiasi tetua, kita juga membutuhkan tetua kita sendiri." Seluruh tubuh Mo Yun bergetar, menatap Ye Yuan dengan sangat terkejut, dan melihat pil obat di tangannya lagi. "Tuan Ye Yuan, Mo Yun, selamanya berhutang." Pada saat ini, kegembiraan di hati Mo Yun benar-benar sangat besar. Dia terjebak di alam sekilas surga setengah langkah tanpa tahu sudah berapa tahun. Namun tetap tidak mampu menembus rintangan ini. Buah abadi psikis 9 melodi, hal semacam ini, terlalu berharga. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Penguasa istana lama juga hanya memiliki yang itu di tangannya. Itu diserahkan pada Bai Chen. Dan sekarang, Ye Yuan dengan santai memberinya pil obat yang bisa menembus jurang surgawi ini. Bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Pil obat ini bernama pil sekilas surga naga giok, sebuah formula pil yang ada di tangan tanpa debu. Saat Ye Yuan sedang berlatih pil obat, dia dengan santai memurnikannya. Pil obat ini adalah yang paling unggul di antara pil obat tingkat 1, yang mampu meningkatkan peluang terobosan seorang seniman bela diri. Hal ini terutama berlaku bagi pusat kekuatan sekilas surga setengah langkah. Mereka sudah memiliki pemahaman tertentu tentang alam sekilas surga. Mengonsumsi pil sekilas surga naga giok, efeknya secara alami meningkat pesat. Selama bakat Mo Yun tidak terlalu buruk, menerobos ke sekilas surga seharusnya tidak menjadi masalah. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Agaknya, kalian juga tahu, aku bukannya tidak memiliki keinginan atau permintaan dengan membantu kalian semua. Anggap saja ini sebagai sedikit pembayaran." Mo Yun dan Bai Chen gemetar, tatapan mereka menunjukkan ekspresi yang rumit. Di atas langit, beberapa lusin sosok bersiul lewat, dengan keributan yang mengejutkan. Dengan banyaknya pusat kekuatan alam dewa yang bergerak pada saat yang sama, ini benar-benar situasi yang sangat langka di dunia Bukit Kaki Langit. Manusia semua menebak bahwa suatu insiden besar yang mengguncang bumi pasti telah terjadi, dan itulah sebabnya ada begitu banyak tokoh besar yang bergerak pada saat yang bersamaan. Pusat kekuatan alam dewa melakukan perjalanan 10.000 mil dalam sekejap. 3 hari kemudian, Istana Suci Malam Putih dan Pusat Kekuatan Alam Dewa Istana Suci Hujan Musim Gugur akhirnya bertemu di jalan sempit. Orang yang berada di barisan depan Istana Suci Hujan Musim Gugur adalah seorang kakek tua. Melihat orang-orang dari Istana Suci Malam Putih, dia terkejut. Dia sudah mendapat kabar bahwa penguasa Istana Malam Putih, Bai Yehai, diracun dan meninggal. Oleh karena itu, dia membawa sekelompok besar ahli dan menyerang. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari Istana Suci Malam Putih benar-benar berani menyerang. Dia melirik kerumunan dan berkata sambil tertawa lebar, "Di mana Bai Yehai orang tua itu? Kenapa dia tidak datang? Dia tidak berani datang?"
Jadi dia mengirimmu, seorang anak kecil, ke sini untuk mencari kematian. Hahaha. Bai Chen marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke pihak lain dan berkata dengan marah, Huo Tianyang, kamu tidak tahu malu. Huo Tianyang ini adalah penguasa istana dari Istana Suci Hujan Musim Gugur, pusat kekuatan alam sekilas surga yang telah selesai. Dan perselisihan internal di Istana Suci Malam Putih justru direncanakan olehnya sendiri. Strategi menabur perselisihan ini tidak bisa dikatakan tidak kejam, secara langsung membuat penguasa Bai Yehai dari Istana Malam Putih binasa, Dao-nya menghilang. Saat ini, Istana Suci Malam Putih dipenuhi dengan sekumpulan naga tanpa kepala. Mereka akan meminjam kesempatan ini untuk melenyapkan Istana Suci Malam Putih secara menyeluruh. Bai Chen pada akhirnya masih belum cukup dewasa. Dengan kemarahan ini, ia sepenuhnya mengungkapkan semuanya. Ketika 8 tetua agung di belakangnya melihat situasinya, mereka semua diam-diam menggelengkan kepala. Pada saat ini, mereka seharusnya menunjukkan kekuatan palsu dan membuat Huo Tianyang tidak dapat membuat keputusan. Hanya dengan cara ini mereka memiliki harapan untuk mengusir pihak lain dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Saat Huo Tianyang mendengar itu, dia tertawa dengan angkuh dan berkata, keponakanku yang baik, sepertinya kamu sudah menjadi penguasa istana. Sayang sekali bahwa, kamu sebagai penguasa istana hanya bisa sampai hari ini saja. Bai Chen berkata dengan marah, Huo Tianyang, jangan kurang ajar. Hari ini, bahkan jika kita bertarung sampai ikannya mati dan jaringnya robek, aku juga akan membuatmu membayar harga yang mahal. Huo Tianyang tertawa keras ketika mendengarnya dan berkata, sampai ikannya mati dan jaringnya robek. Hahaha, biarpun ikannya mati, jaringnya tidak akan robek. Bai Yehai tidak ada, hanya berdasarkan kalian, sekelompok orang yang tersesat dan tentara tanpa pemimpin, juga ingin bertarung sampai mati. Hari ini, Istana Suci Malam Putih Hemu akan dihapus dari buku-buku dari dunia Bukit Kaki. Huo Tianyang sedang bersemangat saat ini, penuh dominasi. Saat alam sekilas surga telah selesai dirilis, wajah para tokoh di Istana Suci Malam Putih pun berubah. Di bawah tekanan ini, kulit Bai Chen menjadi pucat pasi dan dia tanpa sadar memandang ke arah Ye Yuan di sana. Namun, Ye Yuan tidak berekspresi, seolah-olah dia sedang linglung, tidak memberinya petunjuk sama sekali. Dia bertekad dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan tekanan ini. Tatapannya tiba-tiba terfokus pada Bai Xiu. Dia berkata, Bai Xiu, jika aku mati dalam pertempuran hari ini, kamu akan menjadi penguasa Malam Putih. Saya harap kamu akan memimpin semua orang untuk terus berjuang tanpa memandang kematian. Bahkan jika ada satu orang lagi yang tersisa, jangan mundur juga. Seluruh tubuh Bai Xiu gemetar, tidak menyangka Bai Chen akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Pada saat ini, gambaran Bai Chen di dalam hatinya diperbesar tanpa batas. Awalnya, dia hanya terpaksa mengakui penguasa istana ini karena dia takut pada Ye Yuan. Namun kini, dominasi Bai Chen justru menstimulasi dirinya hingga darah panasnya mendidih. Kenyataannya, meskipun Ye Yuan mengalahkan mereka, Bai Xiu tidak berpikir bahwa Gui Yun bisa mengalahkan Huo Tianyang. Paling-paling, itu hanya menambah sedikit kepercayaan diri mereka. Mata Ye Yuan juga berbinar, tatapannya menunjukkan ekspresi setuju. Siapa yang tahu berapa banyak hati yang akan dibeli oleh kalimat ini untuk Bai Chen? Anak ini juga bukannya tanpa pamrih ya. Mata Bai Xiu sebenarnya sedikit basah. Sambil mengertakkan giginya, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, yakinlah penguasa istana, Bai Xiu pasti akan bertarung sampai akhir. Bai Rong, jika aku mati, kamu akan menjadi penguasa Malam Putih. Kita akan berjuang sampai akhir dan sama sekali tidak mundur. Seluruh tubuh Bai Rong juga gemetar dan berkata, berjuang sampai akhir dan jangan mundur. Slogan yang menggema itu mengejutkan seluruh dunia. Moral pihak Istana Suci Malam Putih meningkat secara luar biasa. Melihat pemandangan ini, ekspresi Huo Tianyang juga sedikit berubah. Ia tidak menyangka bocah nakal yang masih basah kuyup ini ternyata memiliki kekuatan magis yang sedemikian rupa, hingga mampu memicu moral darah segar sekelompok orang tua yang sudah lama menjadi dingin itu. Pasukan yang terbakar amarah pasti akan menang. Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika dia menang hari ini, itu pasti akan menjadi kemenangan besar juga. Para jenderal yang mengabaikan nyawa mereka, para prajurit yang tidak takut mati. Pertarungan ini tidak mudah untuk dimenangkan. Kecuali, ketika anak panah sudah berada di hormat, ia harus terbang. Dia tidak percaya,
Dengan kekuatan sekilas surga yang sempurna, orang-orang ini masih bisa membalikkan keadaan. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, Bai Chen mengangkat tombak panjangnya dan menusuk ke arahnya dengan berani. Petik 2. Bai Chen berteriak keras, membawa momentum yang tak tergoyahkan, dan menyerbu ke arah Huo Tianyang. Pada saat ini, sedikit pemahaman sebenarnya muncul di hatinya. Seni tombaknya mencapai terobosan saat ini. Kecuali, tidak peduli bagaimana dia menerobos, dia masih tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan Huo Tianyang. Penguasa istana, kamu tidak boleh melakukannya. Bai Xiu sama sekali tidak berpikir bahwa Bai Chen benar-benar menyerang langsung ke arah Huo Tianyang. Langkah ini tidak menahan diri. Bai Chen menyembunyikan tekadnya untuk mati. Kata-kata sebelumnya bukan untuk membangkitkan semangat mereka. Dia benar-benar akan menunjukkan tekadnya dengan kematian, memompa semangat juang semua orang. Seorang Bai Chen tidak memiliki pengaruh pada situasi pertempuran. Tapi saat dia meninggal, situasinya akan sangat berbeda. Pada saat ini, dia benar-benar mengagumi penguasa istana ini, dan juga benar-benar mengakuinya di dalam hatinya. Sayang sekali, dia sudah terlambat. Huo Tianyang tentu saja memahami logika ini juga. Alisnya berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, mencari kematian. Huo Tianyang mengangkat sepasang telapak tangan berdaging dan memukul ke arah Bai Chen. Sebuah gerakan telapak tangan dari pusat kekuatan sekilas surga. Sedikit senyuman tipis terbebaskan benar-benar terlihat di sudut mulut Bai Chen. Tapi tepat pada saat ini, cakar besar berwarna hitam pekat muncul dari kehampaan. Tombak Bai Chen belum tertusuk dan dipantulkan kembali dengan kekuatan besar. Telapak tangan Huo Tianyang bertabrakan dengan kuat dengan cakar yang sangat besar, menimbulkan gelombang besar. Ekspresi Huo Tianyang tiba-tiba berubah, menatap tajam ke arah Gu Yun, seperti sedang berhadapan dengan musuh yang tangguh. Sebenarnya hentikan. Benar-benar tidak terbayangkan. Saat Bai Xiu melihat pemandangan ini, tatapannya penuh rasa tidak percaya. Pusat kekuatan Dao Hantu sekilas surga tahap akhir benar-benar memblokir serangan habis-habisan dari sekilas surga yang telah selesai. Baru pada saat inilah dia tahu bahwa Ye Yuan menunjukkan belas kasihan kepada mereka hari itu. Kalau tidak, tidak satu pun dari mereka yang bisa hidup. Sangat kuat. Cakar hantu hitam apa itu? Mengapa ia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pusat kekuatan Dao Hantu itu memiliki kekuatan yang luar biasa, hingga benar-benar mampu bertarung imbang dengan penguasa istana. Istana suci hujan musim gugur di sisi itu, masing-masing dari mereka juga meneriakkan suara seruan di sekeliling, benar-benar terpana oleh pemandangan ini. Pertarungan yang awalnya hampir pasti tiba-tiba berubah. Dan istana suci malam putih di sisi ini melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Aku sudah mengatakannya sebelumnya bahwa jika ada aku, kamu bisa merajalela. Seluruh tubuh Bai Chen bergetar. Ye Yuan sudah tiba di belakangnya tanpa tahu kapan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a